Iya. Oke, Ya, selamat siang Ibu Ernilawati. wah selamat siang Pak Agung. Apa Maaf Pak kabar Agung. nih? Iya, alhamdulillah baik. Walaupun ya seperti ada yang beban di pikiran saya sekarang ini. Karena kemarin katanya janjian ada yang ingin dibicarakan ya siang ini ya? Iya Pak. Mm-mm. Oh, saya itu bingung ya mau mulai dari mana. Saya mau mengungkapkan permasalahan saya ini. Mm-mm. Iya. Jadi saya minta waktunya Pak ya. Bisa kan Pak? Oke, iya siap Ibu. Eh, ini Bu Ernila, kira-kira nih dari pembicaraan hari ini nih ya, eh, Hmm. apa sih yang kira-kira yang nantinya ingin Ibu dapatin? Ya, saya berharap dengan diskusi siang ini ya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, itu masalahnya. Mengenai akhlak anak kita itu loh Pak. Ya, Oke, mhm, ya. Kalau bicara tentang akhlak ya, Bu Ernila ya, mhm. tentunya pasti seorang anak kan menurut Bu Ernila itu bahwa anak yang berakhlak baik itu idealnya seperti apa sih, Bu Ernila? Ya kalau di ada apa level itu harapannya ya kita maunya dari 1 sampai 10 gitu levelnya. Atau minimal 7 atau 8 ya Pak. Tapi sayang sekali ini ada salah satu anak di kelas saya itu Pak ya. Dia itu termasuk berprestasi. Tapi Mm-mm. eh, kemarin saya dapat laporan anak ini suka mencontek gitu Pak. Jadi dia mencontek dengan siswa yang lebih berprestasi lagi itu loh Pak, anak yang mendapatkan peringkat 1 Olimpiade matematika tingkat kabupaten itu. Iya, jadi Mm-mm. ya itu Oke, masalahnya Pak. Jadi saya bagaimana? Itu anaknya juga anak orang yang berpengaruh loh Pak. oke. Tadi kan kalau Bu Ernila ini nyampein akhlak anak itu yang salah satu nggak kurang baiknya itu adalah Hmm. mencontek tadi kan. Kira-kira tadi seharusnya idealnya sikap yang ditunjukkan anak tersebut itu harusnya seperti apa ya menurut versinya Bu Ernilawati? Karena tadi kan dia menurut pengamatan Bu Ernila dia ini melakukan mencontek tuh akhlaknya tuh. Iya, Nah, kira-kira padahal dia idealnya harusnya sikap seperti apa sih yang harus ditunjukkan anak tersebut ya? iya, ini sangat saya sayangkan sekali jadi menambah beban pikiran saya itu loh Pak. Dia itu kan termasuk berprestasi ya. Saya anggap anak prestasi itu kan memang dia pintar secara akademis juga pintar secara non akademis lah katakanlah kayak akhlaknya ya kayak ternyata saya mendapatkan laporan dari salah satu siswa. Eh, terputus Bu, coba diulang lagi Bu tadi Bu bahasanya. Oh ya, maaf ya. Ya jadi menurut saya anak-anak yang baik itu ya ini kan anaknya berprestasi. Tapi Hmm. sayang sekali di antara prestasinya itu kan harapan kita anak itu tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga Hmm. pintar secara non akademis atau dari akhlaknya, budi pekertinya. Tetapi akhir-akhir ini saya dapat laporan dari berbagai pihak lah, dari wali murid, ada dari murid saya, bahwa anak ini terindikasi menyontek dengan temannya yang lebih berprestasi tadi, yang saya ceritakan tadi, Pak. Hmm. Jadi, Oke. Tadi kan Ibu juga tuh nyebutin tuh ya, kan jadi kan kalau kita seandainya ini Ibu disuruh ngasih apa level tadi, Ibu juga sudah ini ya, sudah nyebutin bahwa kira-kira anaknya itu sekarang itu kalau dari poin 1 sampai 10 itu kira-kira tadi di level berapa ya Ibu tadi nyebutinnya ya? ya kalau itu ya menurut Untuk kesempurnaan sekarang, kita, untuk posisi sekarang itu anaknya masalah ya saya akhlak itu di poin berapa tuh? iya, ya kita kan kalau 1 sampai 10 itu mungkin terlalu sempurna ya Pak. Harapan Mhm. saya itu ya dari antara 8, 7 jadi itu lumayan juga itu Pak. Oh jadi Tapi sayangnya kalau anak ini jadi hmm? bergeser bergeser ke 0 ini, ke 1 ini. Iya, jadi saya ini berpikir bagaimana menggesernya lagi ke Mhm. mengarah ke 10 itu levelnya itu.
Nah, Oke, heeh. ini saya pikirkan ini gimana caranya ya? Oke. Ya tadi kan berarti sebenarnya akhlak menurut versi Ibu tadi sebenarnya anak ini sudah baik ya, tetapi karena Iya, kelakuannya tadi menurut versi Ibu itu harus turun. Nah, sehingga kira-kira nih apa yang harus Ibu lakukan agar akhlak anak yang tadi turun ini bisa apa? Bisa naik lagi nih, naik ke 10 yang maunya versinya Ibu seperti itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak ini kembali lagi ke level yang iya. 10 tadi itu. Gambaran saya saat ini yang mau saya lakukan, ya mungkin saya harus melakukan pendekatan personal dulu dengan anak tersebut. Mhm. Ya, bila perlu saya melakukan segitiga restitusi itu. Ya, jadi saya mau manggil anak itu, saya mau tanyakan apakah benar dia melakukan penyontekan tersebut. Terus kita tidak menghakimi Pak ya, tapi kita berusaha menggali apa persalahannya hingga menyebabkan dia menyontek. Terus kita tahap keduanya itu kita apa ya? Setelah dia jujur, Mhm. kita berusaha membuat dia mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Mhm. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kan keyakinan kelas itu kemarin itu di kelas itu ada keyakinan yang peraturan itu bahwa anak dilarang menyontek saat ulangan, saat Mhm. ujian gitu. Ya, jadi mungkin saya akan lakukan pendekatan personal dengan anak tersebut ya untuk apa? Biar dia tahu menyadari kesalahannya itu dan mau memperbaiki kesalahannya itu. Ya itu dulu yang baru saya bayangkan gitu Pak. Yang akan saya lakukan. Iya. Mm-mm. Oke, tadi kan kalau menurut Bu Karnila nih ya, yang Ibu katakan tadi bahwa perilaku anak itu tadi eh, jujur ya, jujur sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira nih ya, kira-kira sikap seperti apa sih dalam perilaku sehari-harinya itu untuk cerminan sikap jujurnya sehingga kita itu bisa bisa melihat tuh anak itu sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik tadi. Cerminan cerminan sikap seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari anak tersebut dalam kesehariannya? Iya, jadi harapan saya kalau nanti setelah kita melakukan pendekatan personal, anak itu nanti diharapkan dalam kesehariannya dia tidak lagi berbuat curang lah, seperti menyontek gitu Pak ya. Ya itu dulu lah, yang penting dia percaya diri dulu dengan jawabannya. Mungkin kita memotivasi dia dulu, Mm-mm. apa menyaki atau percaya diri dalam menjawab soal-soal itu dan tidak terganggu pada orang lain dan tidak apa ya mungkin kalau anak itu nyontek tuh pengennya nilainya tuh lebih besar mungkin nanti dapat ujian mungkin kita harus memotivasi lagi mengarahkannya lagi bahwa nilai itu bukan segala-galanya masih ada hal-hal lain lagi yang lebih penting dari nilai jadi kesehariannya diharapkan ya anak itu tidak nyontek lagi tidak berbuat curang lagi gitu loh Pak. Oke. Jadi kesehariannya nanti dalam proses pembuatan tulis anak itu nantinya sudah nggak nyontek lagi itu yang diharapkan dari Ibu ya. Iya, yang Terus kelihatan. tadi kan ini ya, Ibu kan mau ini ya melakukan pendekatan dan segala macam. Tuh kira-kira nih ya, kira-kira rencananya kapan tuh Ibu mau melaksanakan pendekatan terhadap anak tersebut nih? Ya, sepertinya segera mungkin itu, Pak. Mungkin setelah saya masuk kelas perwalian saya nanti, Hmm. mungkin mungkin langsung saya panggil nanti dia ke ruangan madep saya. Itu mulai saya melakukan ya, pembicaraan yang intensif lah sesegera mungkin. Nanti kebetulan nanti jam kelima ada jam di kelas perwalian saya. Itu aja dulu, Pak. Oke, jadi sesegera mungkin nanti akan Ibu lakukan ya. Oke, baiklah Bu Ernilawati, untuk apa ya, yang sudah kita bicarakan hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Eh,
saya ya kan saya butuh teman diskusi juga, kayak kadang kita kalau sendiri itu bingung kan. Kalau Mhm. kita berdiskusi seperti ini kan kita akhirnya lebih yakin dengan langkah-langkah kita, Mhm. kita dapat masukan yang lebih bagus lagi. Jadi ya saya merasa lega, merasa senang, jadi beban saya lumayan berkurang. Dan harapannya depannya ya kita terus bisa melakukan diskusi, membahas masalah anak-anak, tentang pembelajaran, itu loh Pak. Iya, ya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi sih, menurut saya juga sudah, apa ya, sudah baik ya, sudah tepat sehingga nantinya, Ibu bisa mendapatkan ya, dari permasalahan yang Ibu tadi untuk solusinya juga nanti bisa terjawab, kira-kira nanti kita setelah seminggu lagi ya, seminggu lagi Iya nanti Pak. kita bisa bisa ketemu lagi nih, bisa ke apa, saya mengetahui nih kira-kira Oh, untuk, hasil dari apa yang Ibu lakukan tadi, sudah ada, perkembangannya seperti apa, gitu Bu ya? iya nanti kalau ada progresnya nanti saya sampaikan Pak. Ya nanti Oke, kalau saya bagaimana progres saya, apakah saya berhasil, nanti saya diskusikan lagi lah. Mungkin Bapak punya waktu ya, bolehlah saya siap mau siap siap Bu, konsultasi lagi. heeh. Ya, senang sekali Bu, saya juga penasaran nanti untuk hasil hasil yang akan Ibu lakukan nanti untuk perkembangan anak tersebut. Oke, Bella kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu Ernila untuk, permasalahan akhlak anak tersebut tadi? Mungkin hari ini cukup dulu Pak ya, nanti saya mau menerapkan dulu tadi langkah-langkah saya tadi. Heeh, Nanti setelah berapa waktu seminggu lagi, nanti saya pengen konsultasikan lagi siap 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 bagaimana siap, progres heeh, saya nanti. Terima oke. kasih ya Pak ya atas waktunya. Sepertinya sudah Iya bunyi bel nih, kita mau masuk kelas ini. iya, oke. Terima kasih Pak Iya, ya waktunya. sama-sama Ibu, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu.